Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Narti Harahap, NIM 501122653. Saya berasal dari UT Daerah Kota Batam dan saya bertugas di MI Negeri 1 Batam. Kali ini saya akan menyampaikan tanggapan saya terkait diskusi 11, yaitu tentang sistem pembelajaran sekolah dasar. Pada diskusi kali ini, saya fokus pada analisis sistem pembelajaran sekolah dasar, yaitu tentang model pembelajaran tematik terpadu dalam kurikulum 2013. Selanjutnya, tentang tujuan dan fungsi, landasan, prinsip-prinsip, rambu-rambu, serta tahapan pembelajaran tematik terpadu, serta perbedaan antara kurikulum tematik terpadu yaitu kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka dan implementasinya di Min 1 Batam. Dalam 10 model pembelajaran tematik terpadu yang paling relevan dengan kurikulum di Indonesia saat ini atau dalam kurikulum Merdeka adalah model WEBIT atau model jaringan laba-laba. Model ini mengintegrasikan beberapa kompetensi dari mata pelajaran dalam satu tema. Model WEBIT ini dalam kurikulum 2013 dapat mengaitkan beberapa muatan mata pelajaran seperti IPA, IPS, bahasa, seni budaya, prakarya, dan pendidikan kewarganegaraan dalam tema-tema yang sesuai. Tujuan dan fungsi pembelajaran tematik terpadu adalah sebagai berikut. Satu, yaitu memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Melalui pembelajaran tematik terpadu, konsep berbagai mata pelajaran terhubung dalam satu tema sehingga siswa dapat melihat relevansi pengetahuan secara utuh tanpa terpisah-pisah. Kemudian, mengembangkan kompetensi secara holistik. Nah, di sini dalam pembelajaran tematik terpadu, pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik itu bisa dikembangkan secara holistik, serta kemampuan literasi dan numerasi. Selain itu, pembelajaran tematik terpadu juga mendukung perkembangan anak usia sekolah dasar. Hal ini menyesuaikan materi dengan tahap perkembangan kognitif, sosial emosional, dan fisikomotorik anak SD menurut Majid 2013. Adapun landasan yuridis dan konseptual dalam kurikulum ini adalah satu, kerangka kurikulum nasional yaitu kurikulum 2013 dan peraturan serta panduan teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk buku tematik sekolah dasar dan modul guru yang ada di dalam panduan resmi. Kemudian teori perkembangan anak seperti pedagogi konstruktivis dan prinsip pembelajaran berbasis konteks serta integrasi kurikulum. Misalnya literatur Fogarty tentang model integrasi. Prinsip-prinsip pembelajaran tematik terpadu. Yang pertama, kontekstual dan bermakna. Dalam pembelajaran tematik terpadu, tema relevan dengan lingkungan siswa. Kemudian yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa, yaitu aktivitas aktif, eksplorasi, diskusi, dan pemecahan masalah. Tentu ini juga didukung oleh kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. Dan yang ketiga adalah interdisipliner namun terstruktur. Nah, hal ini menjaga keseimbangan antara keterpaduan tema dan kompetensi spesifik mata pelajaran. Dan yang keempat, penguatan literasi dan numerasi secara lintas tema. Dan yang kelima, penilaian autentik. Menilai melalui produk, melalui proyek, unjuk kerja, dan portofolio. Hal ini terdapat juga dalam panduan dan modul dari Kemendikbudristek. Adapun rambu-rambu penerapan pembelajaran tematik terpadu sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan tema. Nah, sesuai dengan KD atau kompetensi dasar yang relevan dengan konteks lokal dan memadai untuk diintegrasikan beberapa kompetensi dalam satu tema. Ini adalah hal penting yang perlu diperhatikan sebagai rambu-rambu dalam penerapan pembelajaran tematik terpadu. Selain itu, perencanaan pembelajaran dimulai dari memetakan KD atau kompetensi dasar dari beberapa mata pelajaran ke dalam tema pembelajaran.
Nah, pada kegiatan inti, ini guru menerapkan pendekatan saintifik, yaitu langkah-langkah ilmiah seperti mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan atau mempresentasikan untuk tiap aktivitas tematik. Kemudian selanjutnya adalah penilaian autentik. Nah, penilaian ini tidak terlepas dari sebuah kegiatan pembelajaran. Nah, penilaian yang dimaksud adalah penilaian yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan selanjutnya adalah manajemen kelas. Nah, kelompok heterogen sangat memungkinkan dalam pembelajaran tematik ini karena anak atau siswa didorong untuk berkolaborasi, melakukan eksperimen, mengeksplorasi, dan berdiskusi. Kemudian juga ada penerapan proyek kolaboratif dan di dalam pembelajaran tematik terpadu alokasi waktu disesuaikan dengan kebutuhan tema. Adapun tahapan pembelajaran tematik terpadu berdasarkan pedoman kurikulum 2013 dan modul guru adalah sebagai berikut. Satu, yaitu tahap persiapan. Nah, tahap persiapan ini guru memetakan KD atau kompetensi dasar dari berbagai mata pelajaran ke dalam satu tema atau subtema. Kemudian dalam pendahuluan mengaitkan tema dengan pengalaman siswa. Kemudian dalam kegiatan inti, guru mendorong siswa untuk melakukan aktivitas eksplorasi, diskusi, percobaan, atau penugasan, dan menerapkan pendekatan saintifik lewat kegiatan observasi, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Dan sebagai kegiatan penutup adalah siswa diajak untuk menyimpulkan, merefleksikan kegiatan pembelajaran, dan guru memberikan penguatan dan umpan balik. Dan yang terakhir adalah melakukan asesmen atau penilaian. Penilaian yang dimaksud di sini adalah penilaian bisa berupa produk, portofolio, unjuk kerja, serta remedial bagi siswa yang masih kurang dalam pemahaman materi. Dalam penerapan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka terdapat perbedaan. Adapun perbedaan antara tematik terpadu kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka adalah sebagai berikut. Yang pertama dalam kurikulum Merdeka, KD lebih terstruktur atau kompetensi dasar. Kemudian silabus sudah dirancang dan disusun oleh pemerintah, kemudian buku tematik yang distandarkan secara nasional. Sementara dalam kurikulum Merdeka, TP atau tujuan pembelajaran serta alur tujuan pembelajaran itu disusun oleh guru secara mandiri berdasarkan capaian pembelajaran yang ditetapkan pemerintah. Nah, tujuan pembelajaran ini lebih disesuaikan pada tingkat kompetensi atau tingkat ketercapaian pada pembelajaran sebelumnya. Nah, di sini guru diberikan keleluasan atau fleksibilitas dalam menurunkan atau merumuskan tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran. Kemudian dalam kurikulum 2013, integrasi lintas mata pelajaran melalui tema dengan pemetaan kompetensi dasar, kemudian menggunakan langkah saintifik dalam kegiatan inti. Sementara dalam kurikulum Merdeka fokus pada capaian pembelajaran, kemudian penguatan kompetensi mendasar seperti literasi numerasi, penguatan kecakapan abad 21 yaitu kolaborasi, komunikasi, critical thinking, dan kreatif, serta penguatan karakter yang tersistem dalam sebuah proyek atau dalam sebuah kegiatan yang disingkat dengan P5, yaitu Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Kemudian dalam kurikulum 2013, asesmen autentik diterapkan menggunakan rubrik penilaian, di mana penilaian dalam kurikulum 2013 masih terpisah antara penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan, di mana penilaian sikap dalam kurikulum 2013 juga disebut dengan KI 1 dan KI 2 yang merupakan penilaian sikap spiritual dan sikap sosial. Sementara KI 3 atau kompetensi inti ketiga adalah pengetahuan dan kompetensi inti keempat adalah keterampilan. Nah, di dalam kurikulum 2013, penilaian-penilaian ini memiliki rubrik atau penilaian tersendiri secara terpisah. Berbeda dengan penilaian dalam kurikulum Merdeka, penilaian ini sudah menyatu, baik itu sikap, pengetahuan, keterampilan itu di dalam satu kesatuan. Dan yang kelima adalah materi ditetapkan per semester sesuai dengan tingkatan kelas. Nah, ini terdapat dalam kurikulum 2013. Semester 1 misalnya jelas materinya ada berapa, semester 2 juga ada berapa. Dan ini
cenderung dikunci dalam satu semester sudah ditetapkan berapa materi yang akan diajarkan. Berbeda dengan kurikulum Merdeka, lebih fleksibel. Di dalam kurikulum Merdeka, materi tidak ditetapkan per semester, namun ditetapkan per fase. Khusus di jenjang sekolah dasar, terdapat 3 fase, yaitu fase A, yaitu kelas 1 dan 2, fase B, kelas 3 dan 4, dan fase C, kelas 5 dan 6. Implementasi kurikulum di Min 1 Batam di tempat saya bertugas. Mulai tahun 2014 sampai tahun 2022, kami menerapkan kurikulum 2013, di mana perencanaan pembelajaran menggunakan format tematik kurikulum 2013 dan mengacu pada silabus yang ditetapkan pemerintah. Guru melakukan pemetaan kompetensi dasar dan melaksanakan pembelajaran tematik terpadu yang terstruktur. Sementara pada tahun 2023, di Min 1 Batam mulai menerapkan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka mendorong guru untuk lebih fleksibel dalam merancang tujuan pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Fokus pada capaian esensial dan 6 dimensi profil lulusan atau P5. Nah, ini pada kurikulum Merdeka. Kemudian dalam kurikulum Merdeka di sekolah kami itu menerapkan asesmen awal untuk memetakan kompetensi siswa dan asesmen sumatif untuk mengukur hasil belajar. Nah, penerapan asesmen awal ini dimulai sejak siswa akan memasuki materi yang baru, sehingga dari asesmen awal ini dijadikan acuan oleh guru dalam menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Hal ini berkaitan dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat kompetensi, tingkat kemampuan, dan tingkat kebutuhan peserta didik. Intinya dalam kurikulum Merdeka lebih menekankan pada pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Selain itu, dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru juga merancang LKPD ataupun bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, di mana diferensiasi di sini dalam bentuk yang beragam, baik itu berdiferensiasi lewat konten pembelajaran, berdiferensiasi dalam proses pembelajaran, dan juga berdiferensiasi dalam asesmen. Misalnya siswa yang belum mencapai kompetensi yang diharapkan, dia masih diberikan kesempatan untuk mengulang kompetensi tersebut dan diberikan penguatan. Sementara siswa yang sudah mencapai kompetensi tertentu diberikan pengayaan atau pemantapan materi. Nah, hal ini berkaitan dengan amanah dari kurikulum Merdeka bahwa pembelajaran lebih mendalam, pembelajaran lebih bermakna. Selain itu, dalam kurikulum Merdeka, kegiatan P5 disusun berdasarkan isu kontekstual di lingkungan Min 1 Batam. Nah, contohnya kami menerapkan penguatan profil pelajar Pancasila ini dalam sebuah proyek. Pada semester 1 kami memilih isu yaitu tentang praktik ibadah. Kenapa? Karena kami melihat anak-anak kami belum tertib dalam melaksanakan ibadah. Maka kami di sini membuat suatu proyek di mana kegiatannya bagaimana membudayakan atau membiasakan anak untuk praktik ibadah dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan Islam. Pada semester 2 kami juga menerapkan kegiatan P5 dengan tema kearifan lokal. Isu ini kami angkat bagaimana untuk mengajarkan anak memahami kearifan lokal. Contoh budaya terkait makanan khas, terkait dengan adat tarian, dan di sini anak-anak diajarkan untuk bagaimana menghargai keberagaman yang ada di daerahnya. Dan pada tahun ini kami juga menerapkan proyek yang bertema kebinekaan global. Kebinekaan global ini kami angkat untuk lebih menanamkan dan mengembangkan karakter anak dalam bingkai kebinekaan global. Artinya tidak hanya memahami karakteristik budaya di daerahnya, tapi secara global dia harus memahami dan melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Baik itu tarian, makanan khasnya, dan juga pakaian-pakaian dan lain sebagainya.
Tujuan dari P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila ini ya tentu saja untuk menguatkan karakter siswa, terutama 6 dimensi profil lulusan atau 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Berikut ini referensi dalam paparan yang saya sampaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.